Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oh my goodness me ya, jadi untuk hari ini loyo kembali ya. Jadi untuk pergerakan IHSG kita eh, pada sesi pertama dia awalnya sempat hijau dulu ya, dihijau, terus dia turun lagi, terus pas turun dia naik hijaunya lumayan nggak usah sampai 0,20-an%. Yang tadi saya awal pikirnya ini mungkin fase dia di mana akan mengalami technical rebound dari level supportnya, tetapi pada kenaikan sementara itu tiba-tiba IHSG kita terjun kembali dan penurunannya lebih dalam lagi ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun nih turunnya sempat terjun lebih dalam lagi, tetapi pada sesi 2 dia pelan-pelan naik dan pada penutupan hari ini IHSG kita nggak merah sih, tetapi hijaunya dengan kenaikan plus 0,01% doang ya. Jadi bisa dibilang penutupannya ini mendekati dengan pembukaan dari harga pada perdagangan hari ini ya. Jadi kita langsung aja analisa untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi seperti di video saya sebelumnya ya, saya antisipasi mungkin akan ada fase technical rebound, soalnya IHSG kita menyentuh di level support, di mana cenderung akan ada terjadinya technical rebound ya. Nah, tapi pada video saya juga jelaskan bahwa technical rebound itu tidak menutup kemungkinan bahwa IHSG kita bisa turun lebih dalam lagi ya. Nah, jadi pas kita lihat di pada sesi 1 kan dia sempat rebound, hijaunya sampai 0,20%. Mungkin hanya beberapa ya ternyata ya cukup sayang juga ya dari beberapa emiten yang kita bahas. Kemarin hanya beberapa yang naik pada sesi 1, tetapi pas setelah kenaikan itu IHSG kita terjun lebih dalam lagi ya. Jadi nembus level supportnya, dan pada sesi 1 sampai sesi 2 awal tuh pergerakan IHSG kita tertahan di zona merah yang cukup dalam ya, sebelum pelan-pelan IHSG kita nanjak dan menutup di zona hijau ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini ya, dengan pergerakan harga IHSG kita, ini kalau kita lihat secara candle-nya pun dengan time frame per day, ini kita bisa lihat bahwa pembukaan sama penutupannya ini cukup mirip ya, maksudnya harganya ini nggak jauh beda, sehingga memberikan candle pattern seperti doji candle ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini bahwa IHSG kita kan sempat terjun lebih dalam ya, terjun dalamnya cukup dalam sampai minus 0,8% lebih ya kalau nggak salah ya. Terus pada sesi 2-nya dia pelan-pelan naik ke atas lagi ya. Nah, jadi ini pun kita juga bisa lihat ya, mungkin mirip menurut saya candle-nya ini mirip seperti Dragonfly Doji ya, yaitu biasanya candle reversal pattern dari awalnya dia downtrend untuk uptrend ya. Tetapi Dragonfly Doji pun ini harus dikonfirmasi dengan candle selanjutnya, di mana penutupan harga di candle selanjutnya ini di atas dari candle Doji, Dragonfly Doji ini ya. Nah, itu optimisme kita ya, maksudnya ini mungkin tertahan di level support ini untuk berhenti turunnya, tetapi seperti saya bilang ya belum terkonfirmasi. Dan kalau kalian lihat pergerakan harganya pun ini ya, harga kita ini kalau sebentar ya, ini kalau kalian lihat secara pergerakan harganya ini kan dia pada sesi 1 kan IHSG sempat naik dulu ya, IHSG-nya dia sempat naik nembus level ininya yaitu di level supportnya untuk kembali di atas level support, tetapi baru naik sebentar dia turun lagi ya. Jadi itu menunjukkan bahwa IHSG kita gagal untuk bertahan di atas level support ini ya. Ada tahanan yang cukup kuat dari pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi untuk secara pergerakan harga mungkin kita bisa antisipasi untuk besok ya. Misalkan besok nih ternyata dia mungkin rebound, tetapi kita harus lihat apakah IHSG kita bisa bertahan di atas level garis support ini di sekitar 5.845 ya. Ini kita lihat secara pergerakan harganya pun terus tertahan di atas di bawah MA5, jadi sangat strong downtrend sekali untuk pergerakan harganya. Jadi untuk target minornya aja kalau menurut saya untuk di IHSG ya, itu apakah IHSG kita bisa kembali di atas garis supportnya ini ya. Kalau misalkan pada perdagangan besok IHSG kita baru naik dikit menyentuh level support ini ya, mungkin bisa dibilang mungkin naik 0,1% doang terus dia udah turun kembali, itu kita harus berwaspada, di mana IHSG kita mungkin ada potensi untuk turun lebih dalam untuk mencapai level support selanjutnya di sekitar 5.729 ya. Nah, itu jadi untuk pergerakan IHSG kita tetap menurut saya
fase technical reboundnya kesempatannya menurut saya sih udah menurut saya sudah berlalu. Baik kita untuk saat ini wait and see terlebih dahulu apakah IHSG kita bisa bertahan di level support ini ya. Kalau misalkan dia ternyata turun lebih dalam, mungkin kalian baiknya antri di level support selanjutnya untuk mengantisipasi technical rebound selanjutnya ya. Nah, kita lihat aja secara pergerakan MACD-nya, histogramnya pun terus masih turun ya, belum ada tanda-tanda perbaikan. Jadi kalau menurut saya momentumnya masih mengarah turun. Dan kalau kita lihat secara RSI-nya pun juga bisa dibilang tertahan sih ya, walaupun sebenarnya ini belum terlalu menunjukkan kenaikan juga. Ini kita lihat bahwa RSI-nya di 33,26, di sini 33 ya. Maksudnya hanya naik sedikit tertahan, sehingga menurut saya ini menunjukkan candle doji ini ya, dimana harganya tuh kayak nggak bergerak ya, jadi RSI-nya pun juga nggak terlalu bergerak ya. Nah, karena itu biasanya untuk candle doji ini tuh biasanya cukup menarik untuk kita antisipasi, soalnya ada perlawanan antara penjual dan juga pembeli, sehingga memberikan candle pattern doji candle ya. Kita lihat aja langsung dengan time frame per 4 jamnya. Per 4 jamnya juga sama, walaupun kita lihat per 4 jamnya ada tanda-tanda kenaikan. Ini karena diatribusikan di sesi 2-nya IHSG kita naik cukup besar ya dari penurunan dia dalamnya, sehingga penutupannya ditutup menguat di zona hijau ya. Nah, kita zoom aja ke per jamnya. Untuk saat ini per jamnya kita lihat ya, kemarin nih dia sempat naik pada perdagangan kemarin dia baru naik dikit, turun lebih dalam lagi ya. Jadi ini yang maksud saya pas di level support itu nggak menutup kemungkinan IHSG bisa turun lebih dalam ya. Jadi baru technical rebound sebentar, dia turun lebih dalam lagi, RSI-nya turun lebih dalam lagi, dan pada penurunan lebih dalam ini baru orang mungkin lebih pede masuk, sehingga RSI-nya pun saat ini naik lebih tinggi ya. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan RSI-nya saat ini sih titik ketinggiannya sudah lebih tinggi dari titik ketinggian dia sebelumnya ya. Jadi ada momentum dia mulai nanjak ke atas. Menurut saya sih ya kita wait and see aja lagi ya untuk pergerakan IHSG ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin kita antisipasi apakah dia bisa bertahan di level support atas ini ya. Dan untuk amannya itu adalah apakah dia bisa menyentuh di garis MA5-nya kembali ya. Ini kalau kita lihat secara pergerakan harganya pun ini sangat jauh di bawah MA5 ya. Jadi emang sangat downtrend. Jadi kita baiknya wait and see. Kita lihat apakah IHSG kita bisa bertahan di level support ini atau enggak ya. Jadi itu untuk pergerakan IHSG, dan selanjutnya mungkin saya akan update dikit untuk pergerakan BBRI ya. Nah, jadi untuk BBRI ini bisa dibilang cukup sayang ya. Maksud saya dia open gap ke atas tapi langsung dia turun kembali, dan pada penutupan di zona kuning ya. Jadi ya ada sih maksudnya technical rebound-nya, tetapi itu pun hanya sementara sebelum dia akhirnya tutup di zona kuning ya. Jadi nggak bergerak secara pergerakan BBRI ya. Jadi emang BBRI ini cukup tertahan ya untuk tertekan pergerakan harganya. Ini kita lihat bahwa sempat dia mau ada golden cross dari MACD-nya, tetapi dia sudah turun kembali ya. Jadi emang secara momentum dia sudah mulai menekuk untuk mengalami penurunan ya. Yang awalnya saya kira secara MACD ini ada tanda-tanda bullish divergence, tapi gagal positif bullish divergence untuk mengalami penurunan lebih tajam ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini dari BBRI ini gagal untuk bertahan di garis MA200-nya, yaitu trendline jangka panjangnya ya. Ini kita lihat saat perdagangan hari ini BBRI ini sempat naik untuk kembali di atas garis MA200-nya, tetapi langsung tertekan jual lagi pada penutupan, balik ke zona kuning di 3.900. Overall tertekan di bawah MA200 ya. Jadi menurut saya cukup downtrend ya untuk pergerakan BBRI ini ya. Ini kita lihat secara money flow index pun juga sama, baru naik dikit udah turun lagi ya. Jadi overall dia terus mengalami penurunan yang banyak yang keluar dari BBRI ini ya. Kita zoomin aja langsung ke per 4 jamnya. Ini per 4 jamnya pun juga awalnya ini saya kira ada tanda-tanda di tertahan, tetapi pada sesi 1 sempat naik dulu. Ini kita lihat ya titik ketinggian dia naik di maaf ini mungkin terlalu kecil ya. Nah, jadi kita lihat ada ini dia naik nih titik ketinggiannya di sini, tetapi ini ketinggiannya dia nggak mencapai ketinggian dia sebelumnya, dan dia udah langsung turun lebih dalam lagi ya. Jadi
gagal untuk dia naik ke atas, padahal overall nih trennya sudah cukup tertahan, tetapi dia gagal untuk naik ke atas kembali ya. Kita lihat lagi nih secara per jamnya mungkin biar lebih jelas ya. Ya tadi kan per 4 jamnya agak susah lihat. Nah kita per jamnya pun juga bisa kelihatan ya, yang seperti di saya sebelumnya kita lihat bahwa BBRI kan sudah di level sangat oversold ya. Jadi menurut saya nggak terlalu salah untuk kalian entry. Tapi ini kita lihat ya, baru naik sedikit ya. Ini money flow indexnya belum mencapai ketinggian dia sebelum di sininya. Dia sudah turun ke bawah lagi ya. Ini kita lihat money flow indexnya bahkan baru 22 dia udah terkoreksi kembali, dan saat ini penutupan di 16,44 ya. Jadi untuk BBR ini cukup downtrend ya untuk saat ini ya, banyak tekanan jual dari BBRI. Dan tadi saya sekilas ada yang nanya ya untuk BBRI ini, ada yang mau invest di BBRI. Kapan ya kita mulai entry ya untuk BBRI ya. Nah, jadi untuk pergerakan downtrend dari BBRI ya, kalau kita lihat ya sangat downtrend, harganya bahkan terus tertahan di bawah MA5 ya. Jadi kalau untuk saran saya, kapan kita mulai entry, mungkin kalian bisa entry di level support selanjutnya ya. Kalau menurut saya sih BBRI support selanjutnya itu di sekitar 3.830. Jadi mungkin kalian bisa nyicil di level support ini ya. Entry-nya pun juga nyicil-nyicil, jangan all in, soalnya nggak menutup kemungkinan bahwa BBRI ini bisa turun lebih dalam lagi ya. Ini kita lihat secara pergerakan money flow index dan juga MACD-nya ini belum menunjukkan tanda-tanda divergence kembali, bullish divergence dari pergerakan harganya, dan juga money flow index-nya belum ada tanda bullish divergence. Jadi kalau menurut saya belum ada tanda-tanda reversal dari pergerakan BBRI ya. Sehingga kalau saran saya untuk kalian entry-nya, baiknya untuk saat ini BBRI kalian entry di level support selanjutnya untuk kalian invest ataupun kalau kalian trading untuk mengantisipasi technical rebound selanjutnya ya. Jadi itu untuk BBRI sekilas, dan selanjutnya mungkin saya juga ingin bahas Telkom ya. Jadi ada yang sempat nanya juga kapan entry di Telkom ya. Nah, jadi untuk Telkom ini mungkin sedikit beda ya dibandingkan BBRI ya. Ini kalau kita lihat Telkom, walaupun dia turun lebih duluan ya dari BBRI ya, tetapi kita lihat bahwa pergerakan Telkom ini cukup tertahan di garis MA200 ya, yaitu di garis putih yang saya buat ini ya, yaitu MA200 ya. Beda sama BBRI yang tadi kita udah lihat, di mana pergerakan BBRI bahkan tertahan di bawah MA200 ya, which is not a good trend dari pergerakan suatu sekuritas ya. Nah, kita lihat bahwa Telkom ini sudah beberapa kali, kita lihatnya shadow bawahnya ini sudah beberapa kali dia menyentuh level garis MA200, tapi selalu ada tahanan dari penurunannya. Jadi dia turun ke MA200, dia naik lagi, turun MA200, dia naik lagi ya. Nah, kita lihat secara pergerakan harganya pun ini dari MA20-nya sudah mulai merucut ya. Pergerakan harga sama MA20 sudah mulai merucut, sehingga volatilitasnya pun sudah mulai mengecil ya. Itu pun kita bisa mengantisipasi kemungkinan besar Telkom ini akan bergerak besar. Nah, bergerak besarnya tuh nggak bisa terlalu diprediksi ya. Maksudnya bisa aja dia breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah ya. Itu kita tidak tahu. Tapi kalau kalian nanya apakah kapan kita mulai beli, mungkin kalian bisa masuk saat ini, soalnya kita lihat di Telkom harganya cukup tertahan di MA200. Jadi mungkin kita bisa masuk kalau kalian mau invest atau apapun, masuk untuk saat ini ya, untuk antisipasi kalau misalkan dia akan bergerak besar ya, ya harapannya sih breakout ke atas ya, soalnya ini kita lihat volatilitasnya sudah mulai merucut. Terus kita lihat aja dari pergerakan Bollinger Band-nya ya. Kita lihat tadi sudah dijelaskan di sini, dan nggak cuma dari pergerakan harga Telkom ini, kalau kalian secara MACD-nya, ini MACD-nya pun sudah ada tanda-tanda golden cross ya. Golden cross di mana histogramnya pun untuk hari ini bahkan sudah menghijau, ada tanda-tanda golden cross, sehingga menurut saya ada perubahan momentum dari pergerakan BBRI ya. Soalnya awalnya kita lihat dia downtrend, terus harganya tertahan di atas MA200, sehingga itu menunjukkan tren ke bawahnya sudah mulai terpatahkan ya. Kita lihat juga dari money flow index-nya juga mulai tertahan ya. Kita lihat ini naik ke sini, turunnya dia lebih tinggi daripada penurunan dia sebelumnya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat sini ya, money flow index-nya dia saat dia mau naik, ini naiknya nggak mencapai ketinggian dia lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, tapi selain itu kita juga lihat bahwa penurunan money flow index per day-nya ini pun juga tidak turun lebih dalam daripada penurunan dia sebelumnya. Jadi kalau kita ambil garis ini ya sebenarnya. Sebentar. Jadi kalau kita bisa lihat ini seperti kayak menunjukkan bisa dibilang symmetric triangle ya, symmetric triangle, di mana
pergerakan dari money flow indexnya ini dia seperti ini ya. Jadi ketinggian dia sebelumnya tuh selalu menurun, tetapi titik rendahnya pun juga selalu naik ya. Jadi ini sudah mulai melucut. Jadi kalau menurut saya money flow index ini pun juga menunjukkan bahwa pergerakan Telkom ini sebentar lagi akan break ya dari low volatility pergerakannya ya. Nah, breaknya kemana, apakah dia naik atau turun, ya kita tidak ada yang tahu ya. Ini kita lihat secara ketinggian dia sebelumnya pun juga mengarahnya turun, tetapi titik kerendahan dia sebelumnya juga mengarah naik ya. Jadi di satu sisi dia turun, tetapi di satu sisi dia naik ya. Jadi bisa aja dia naik, bisa aja dia turun. Sehingga ya untuk mengkonfirmasinya kita harus mengonfirmasi dengan pergerakan harganya, apakah Telkom bisa break ke atas MA20 atau dia justru break MA200 ya untuk mengalami penurunan lebih dalam ya. Nah, kalau untuk trader-trader biasanya mereka mengandalkan trade breakout ya. Jadi maksudnya mereka masuk kalau sudah terkonfirmasi dari suatu pergerakan harganya ya. Kalau ini kan kita lihat bahwa harganya masih berkonsolidasi di sekitar sini. Biasanya rata-rata breakout trader mereka belum terlalu entry ya untuk di saham-saham seperti ini. Dia biasanya wait and see terlebih dahulu apakah harganya bisa bertahan break di atas MA20 untuk menunjukkan bahwa Telkom ini sudah mulai benar-benar berubah arah ya. Oke, jadi itu ya untuk akan Telkom. Mungkin saya zoom in aja untuk per jamnya. Maaf, ini kita delete dulu aja. Nah, jadi untuk per jamnya ini mungkin juga kelihatannya sama ya. Ini kita lihat secara garisnya pun money flow indexnya ngarahnya ke atas, MACD-nya pun juga sama ya. Harganya dia relatif stagnan di level yang sama, tetapi secara MACD-nya dia garisnya sudah menanjak ya. Ini kita money flow indexnya juga bisa terlihat dia nanjak nih. Dia memberikan pattern seperti ini, naik terus dia naik lebih tinggi, turunnya pun juga lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, tetapi pada 4 jam terakhir ini kita lihat bahwa ketinggiannya dia nggak mencapai ketinggian dia sebelumnya. Dan ini ketinggian pas dia turun pun juga turunnya cukup tertahan ya. Jadi mirip seperti kayak symmetric triangle dari pergerakan money flow index ya. Jadi maksudnya kita tidak bisa prediksi ya. Maksudnya Telkomnya bakal naik atau ke atas. Yang kita bisa tahu adalah volatilitasnya ini sudah mulai merucut. Menurut saya Telkom sebentar lagi akan bergerak besar ya, break ya bisa breakout atau breakdown ke bawah ya. Ini kita bisa tunjukkan aja juga dengan Bollinger Band. Sebentar. Nah, jadi ini kalau Bollinger Band ini kalau kalian lihat, jadi di analisa teknikal mungkin kalian tahu seperti Bollinger Band di mana kalau misalkan ada squeeze dari Bollinger Band-nya. Dari awal nih kita lihat volatilitasnya kan dia tinggi ya. Terus beberapa hari kemudian dia Bollinger Band-nya dia mulai merucut ya. Nah, biasanya pada suatu pergerakan yang harganya dia merucut, dia bentar lagi akan break ya. Breaknya bisa ke atas atau turun. Ini saya ambil contoh aja, misalkan kalau dengan time frame 4 jam, awalnya dia ada volatilitas yang dia tinggi, terus dia lama-lama dia merucut, terus pas merucut dia break ke atas ya. Ini pun terkonfirmasi kalau misalkan pergerakan harganya dia berhasil naik di atas MA20 ya. Jadi ini ya, biasanya kalau dia udah break ke atas, ini kita lihat volume besar, bullish candle juga, mungkin breakout trader ya entry di sini ya untuk mengalami kenaikan, soalnya sudah mengkonfirmasi perubahan trennya ya. Nah, untuk saat ini Telkom ini masih di fase dia merucut ya, merucut volatilitasnya. Harganya pun kalau kita lihat di sini masih belum terlalu belum mengonfirmasi apakah dia di atas MA20 atau enggak. Jadi kalau menurut saya untuk kalian Telkom ini cukup menarik untuk kalian antisipasi ya. Di antara dia bisa naik turun sih, well itu yang masih kita nggak tahunya. Jadi kalau untuk trading pun ya kalian tetap harus pasang stop loss jika kalian entry ya, misalkan entry di suatu emiten yang belum terkonfirmasi gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kalian yang sebagai investor, kalau menurut saya sih nggak terlalu salah ya untuk kalian entry di Telkom, soalnya ini kita lihat cukup tertahan di garis MA200-nya. Tetapi kalau menurut saya untuk sebagai investor mungkin kalian jangan all in ya, untuk antisipasi kalau misalkan ternyata Telkom turun lebih dalam, mungkin kalian bisa antri di level support selanjutnya yaitu di sekitar 3040. Soalnya kita ketahui IHSG-nya pun juga nggak menentu, sehingga tekanan jual dari semua emitennya dan terutama di saham-saham blue chip seperti Telkom juga akan terpengaruh ya, sehingga Telkom juga bisa mengalami penurunan lebih lanjut ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Cukup berat ya, ternyata IHSG kita turun koreksi lagi walaupun ditutup menguat, tetapi masih cukup
bimbang ya, walaupun untuk hari ini sebenarnya sih IHSG kita menunjukkan suatu doji candle yang mirip seperti Dragonfly Doji. Well, harapannya sih ya besok ya, semoga besok Dragonfly Doji-nya tuh terkonfirmasi sehingga itu menunjukkan mungkin IHSG kita akan berhenti turunnya di level ini untuk mengalami kenaikannya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.